Lewat puisi-puisi biru yang bikin hati senja meleleh, kalian juga diajak berteka-teki, kira-kira hati siapa ya yang akan menemani Binta nantinya? Apakah Biru atau Nugraha? Hai teman-teman, aku Musalama. Video pertamaku ini, aku bakal nge-review sebuah buku, yaitu novel. Novel yang akan aku review, yaitu novel Kata, tentang senja yang kehilangan langitnya, karya Rintik Seduh. Buat kamu para pecinta buku, buku apa aja udah kau baca sampai hari ini? Apakah novel Kata ini udah kau baca juga? Kalau udah, kamu wajib tonton video ini ya. Apalagi buat kamu yang belum. Pasti penasaran banget kan? Sebelum kita masuk ke review novelnya, kita simak dulu yuk profil pengarang dari Rintik Seduh. Nah, itu tadi profil pengarang dari Rintik Seduh. Oh iya, novel Kata ini udah jadi 10 besar di beberapa toko buku Gramedia Indonesia loh, dan hampir jadi jawarannya di kota-kota besar Indonesia. Langsung aja yuk kita review novelnya. Novel Kata ini berkisah tentang anak kuliahan. Tokohnya namanya Binta atau Senja. Dia juga biasa dipanggil Jani atau Senjani. Banyak juga ya namanya. Orang tuanya bercerai pas dia kecil. Ibunya pengidap skizofrenia. Tapi tenang, Binta ini anak yang beruntung kok. Karena dia dikelilingi dua cowok yang sayang sama dia, yaitu Nugraha dan Biru. Apa ini cinta segitiga? Bukan. Tapi kalau misal mau dibilang belum move on, bisa juga sih. Soalnya si Binta ini pernah bilang, Biru, culik aku, ajak aku berpetualang seperti dulu. Nah, tokoh Biru ini nih yang bikin novel Kata ini makin seru. Biru ini kenal baik sama keluarganya Binta pas dia kecil. Dia juga tahu latar belakangnya. Dia seorang penulis, dia juga seorang pencinta alam. Tapi Biru ini lama menghilang. Sampai kemudian Binta menyusulnya ke pulau eksotis Indonesia bagian timur, yaitu Pulau Banda Neira. Nah, kalian bayangin aja tuh, bab selanjutnya bersama Biru yang jago bikin puisi. Dan salah satu puisi yang aku suka ada nih. Ada bidadari yang tersesat di bumi. Kutanya siapa namanya, lalu ia jawab Senjani. Tuhan, bisakah kau ubah ia menjadi manusia? Supaya aku mencintainya, supaya ragaku cukup untuk menyempurnakannya, karena ia terlalu sempurna. Nah, lewat puisi-puisi biru yang bikin hati senja meleleh, kalian juga diajak berteka-teki, kira-kira hati siapa ya yang akan menemani Binta nantinya? Apakah Biru atau Nugraha? Tokoh senja yang rapuh sekaligus keras hati bikin novel ini makin menggemaskan. Dan Rintik Seduh bikin novel ini makin sendu dan seru dengan lontaran enigma-enigmanya atau teka-tekinya sampai halaman terakhir. Akan ada satu orang yang membuatmu jatuh cinta tanpa sebab, tanpa alasan, juga tanpa pertanyaan. Dan akan ada seseorang yang membuatmu belajar bahwa cinta bisa datang pada waktu yang lama, pada waktu yang singkat, atau pada waktu yang tepat. Menurutku, buku keren itu bukan tentang tipis dan tebalnya halaman, tapi kalau ide ceritanya banyak, sehingga bisa menghasilkan 396 halaman kayak novel ini, kenapa enggak? Kan yang penting asik dibaca. Kata,
sebuah novel yang bergenre remaja dan cinta tentunya. Novel ini unik. Uniknya di sini adalah bagaimana penulis meracik cerita begitu kompleks sehingga menarik untuk dinikmati pembacanya. Alur cerita yang digambarkan sangat rinci sehingga tidak membuat pembaca kebingungan. Desain cover latar senja dan juga dua orang seakan menggambarkan senja yang kehilangan langitnya seperti judul yang ditulis di bagian covernya. Desain isi yang rapi dan juga dibubuhi ilustrasi gambar menambahkan kesan dan juga suasana cerita di dalamnya. Seperti halaman yang aku sukai ini, senja tenggelam di matanya. Ceritanya solid, gak melebar, dan gak berpindah-pindah plot cuman buat nambahin halaman. Karakter di dalamnya juga jelas kok. Senja yang memikat dan mengikat pembaca dengan segala kegalauannya. Termasuk saat dia konflik dengan biru dan berteriak, "Semesta, kirim aku ke Merkurius." Tapi dibatalin sendiri. Nggak jadi ding, soalnya di sana nggak ada kopi. Jadi, segitu dulu review dari aku. Red novel ini 1-10, menurutku 10, karena ini udah jadi jawarannya. Dan buat kalian yang udah baca novelnya, kalian juga bisa cerita kok gimana kesan dan pesan kalian, apa yang kalian suka dan gak suka dari novel ini di kolom komentar ya. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Buat kalian yang nonton video ini sampai akhir, aku kasih bonus nih, yaitu kutipan kalimat suara hati Nugraha yang bikin hati Binta meleleh. Dalam hidup, ada kala ketika kita mencintai seseorang tanpa berharap apa-apa, tanpa berharap dicintai kembali, tanpa berharap memiliki, tanpa berharap tidak akan pernah disakiti. Dan itu yang sedang kurasakan kepada seseorang dengan mata paling indah dan suara tawa paling merdu sejauh ini. Aku mencintainya. Aku terlalu dalam mencintainya sampai aku lupa untuk berharap. Ya, aku mencintainya tanpa harapan. Yang kulakukan hanya mencintainya. Itu saja. Dan sebesar apapun rasa sakit yang ia berikan, besarnya perasaanku untuknya, lalu bisa menutupi luka itu.